Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai ibadah KPA pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami sudah kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA online. Tuhan berkati kami, hati, pikiran, telinga kami, agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan kami bisa memperbarui hati dan pikiran kami, agar kami bisa seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang jalan kesetiaan. Bicara tentang jalan kesetiaan adalah cerita yang menarik. Ada satu cerita tentang Rut dalam Rut 1 ayat 16-17 sebagai ayat utama kita pada hari ini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu semua, dalam KPA online ini, hari ini kita akan belajar tentang jalan kesetiaan. Kesetiaan ini bukan sesuatu yang sederhana. Mungkin kita sering mendengarkan kesetiaan dari orang-orang tua kita yang sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun. Tapi ada satu hal yang dituntut sebagai seorang Kristen, yaitu untuk setia kepada Tuhan. Dan kita perlu belajar mengenai kesetiaan yang benar melalui contoh-contoh dalam firman Tuhan. Hari ini contoh dalam firman Tuhan yang kita ambil adalah contoh yang unik. Karena jalan kesetiaan yang dia pilih merupakan satu pilihan yang besar dan satu pilihan yang luar biasa. Contohnya kita ambil dari Rut. Cerita Rut ini dimulai ketika Elimelek dan Naomi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Rut. Di tanah Moab, Elimelek meninggal dan Naomi hidup dengan kedua putranya yang menikahi wanita Moab. Mahlon menikahi Rut dan Kilion menikahi dengan Oprah. Mereka hidup bersama selama 10 tahun dan kemudian kedua putra Naomi tersebut meninggal. Naomi sangat sedih dan memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Oprah yang merupakan istri dari Kilion memutuskan untuk kembali ke orang tuanya di Moab. Dan Rut, istri dari Mahlon, memilih tetap setia kepada Naomi. Dan Rut kembali ke tanah Bethlehem bersama Naomi di masa menuai gandum. Dan Rut kemudian bekerja untuk menyambung hidup keduanya. Bapak Ibu semua, saya mau menggarisbawahi bagaimana Rut ini merupakan wanita Moab. Dan Rut ini menariknya adalah hanya seorang menantu. Nah, yang saya masih bingung adalah apakah jika seorang anak meninggal lalu istrinya itu bisa dianggap sebagai masih menantu atau ex menantu. Membayangkan Rut ini sudah tidak memiliki hubungan terhadap Naomi karena suaminya meninggal atau anak Naomi ini meninggal. Tapi yang di sini menarik adalah Naomi dan Rut itu tetap bersama. Rut memilih bersama Naomi. Rut memilih untuk setia. Bahkan ketika kembali ke tanah Bethlehem di sana, Rut bekerja untuk menyambung hidup keduanya. Rut itu bekerja memungut jelai-jelai gandum yang jatuh saat pekerja menyabit gandum di ladang milik Boas. Boas ini merupakan kerabat Elimelek, suami Naomi. Boas yang mengetahui cerita kesetiaan Rut itu kemudian memerintahkan pekerjanya untuk sengaja menjatuhkan jelai yang lebih banyak agar bisa dipungut Rut dan melarang siapapun untuk mengganggu Rut. Dan akhirnya Boas menikahi Rut. Dan dari Rut inilah lahirlah Obed, ayah Isai. Isai adalah ayah Daud, raja kedua Israel. Bapak Ibu semua, cerita tentang Rut ini menarik karena gini.
kesetiaan yang diambil oleh Ruth adalah kesetiaan yang dia pilih sendiri dengan segala konsekuensi yang kemudian dia harus menjalaninya dengan hal yang berat, bukan hal yang ringan. Di Bethlehem bukan berarti kemudian Naomi, mantan ibu mertuanya, menghidupi Ruth, melainkan kebalikan. Di tanahnya Naomi, Ruth sebagai pendatang malah dia yang bertanggung jawab terhadap Naomi, atau Ruth bertanggung jawab menghidupi Naomi itu selama di Bethlehem. Bahkan rela berkorban dengan apa? Bekerja memungut jelai. Jadi ketika ada orang yang membawa jelai-jelai gandum, ada jelai-jelai yang jatuh, dan Ruth itu kemudian mengambil jelai-jelai tersebut. Apakah kemudian jelai itu dijual lagi ataukah dikonsumsi sendiri, diolah dikonsumsi sendiri? Firman Tuhan tidak menerangkan. Tapi pada saat itu kita bisa tahu bahwa pekerjaan yang diambil Ruth adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendahan. Sehingga banyak orang kemudian sering mengusir mereka yang mengambil jelai-jelai itu di bawah. Itu seperti seorang pengemis yang mengambil sisa-sisa makanan. Dan kesetiaan Ruth itu didengar oleh Boas. Boas adalah seorang tuan tanah yang memiliki ladang gandum tersebut. Sehingga ketika dia mendengarkan kesetiaan Ruth, dia tertarik dengan Ruth tadi. Dia tertarik dengan bagaimana Ruth untuk memilih setia, dan dia tertarik tentang kesetiaan Ruth tersebut. Sehingga kemudian Boas memperistri Ruth. Dari Boas dan Ruth itulah kemudian silsilah raja-raja Israel turun. Sampai dari Daud sampai kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kesetiaan Ruth, Tuhan memulihkan kehidupan Ruth. Karena kesetiaan Ruth, Tuhan memakai Ruth untuk menurunkan raja-raja terbesar Israel dan sampai kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu semua, belajar dari Ruth. Kesetiaan itu adalah kunci Tuhan memulihkan kehidupan kita. Satu pertanyaan besar yang saya tangkap dari kehidupan Ruth adalah bagaimana Ruth itu bisa tetap setia kepada seorang Naomi. Mengapa Ruth itu bisa sampai benar-benar mengikuti Naomi? Dia kenapa tidak mengikuti jejak Oprah yang pulang ke Moab, yang bisa memberikan jaminan kehidupan karena itu adalah tanah kelahirannya, tempat keluarganya di sana, tempat orang tuanya di sana. Mungkin dengan di Moab dia akan menikahi orang-orang yang dipilihkan orang tuanya, sehingga terjamin hidupnya. Alih-alih atau daripada dia pindah dengan Naomi, bukannya dapat satu tempat yang nyaman, malah dia mulai dari satu pekerjaan yang rendah. Pertanyaan yang besar itu kemudian saya menemukan bahwa hal yang membuat Ruth setia adalah kasih tadi. Kasih itu memampukan Ruth untuk tetap setia. Kasih itu memampukan Ruth untuk kemudian memilih pilihan yang paling berat, yaitu untuk mengikuti Naomi ke tanah Bethlehem. Ke tanah di mana dia tidak pernah tahu tanah itu. Dan karena kasih itu kemudian dia mau dan rela untuk melakukan pekerjaan yang rendah tadi. Kesetiaan Ruth itu juga membuat Ruth kemudian dipulihkan hidupnya. Dari hal tersebut Bapak Ibu semua, hidup dalam kasih adalah kunci kesetiaan. Dan kesetiaan adalah kunci dari sebuah pemulihan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang di kehidupan dunia ini. Sedikit sekali bicara tentang kesetiaan. Sedikit sekali bicara tentang kasih. Banyak orang kemudian a priori, kemudian apatis, kemudian mempertanyakan, aduh apa ya benar ada kasih yang benar-benar mengasihi. Seorang suami kadang membuat satu statement yang mempertanyakan apakah benar istrinya mengasihi. Demikian pula istrinya apakah benar suaminya benar-benar mengasihi. Di kehidupan sekarang kasih itu adalah harga yang mahal. Padahal kasih itu sebenarnya adalah tuntutan utama dalam firman Tuhan.
Dari mulai Kejadian sampai Wahyu selalu bicara ujungnya adalah kasih. Karena tujuannya dasarnya sama. Bahwa kehidupan Kristen dimulai ketika Yesus turun ke dalam dunia ini. Bahkan sebelum Yesus turun ke dunia ini pun, kasih Allah itu sudah terlihat dari orang-orang yang diutus Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menjembatani pemulihan hubungan tadi. Sampai akhirnya dia merelakan anaknya yang tunggal itu untuk mengambil kita dari jurang dosa dan diberikan kepada satu jalan yang benar. Nah, kasih ini nih yang mahal. Seringkali kasih ini menjadi kasih yang statemented, kasih yang hanya bisa diucapkan saja, kasih yang seringkali dikatakan di awal. Karena itu ketika ada yang menikah, biasanya saya selalu bilang sama mereka, mengasihi itu bukan di kata-kata I love you. Mengasihi itu di kata-kata dalam perbuatanmu sehari-hari, setiap hari. Ketika mengasihi berarti kamu mau melayani. Baik suami maupun istri mau saling melayani. Bukan suami aja yang maunya dilayani, tapi dia juga harus mampu melayani istrinya. Itu baru bicara dua orang. Bagaimana kalau kemudian kita bicara ada yang ketiga, yaitu anak-anak? Kasih akan lebih lagi dibuktikan. Dan kasih ini yang besar ini kemudian jika kita memilikinya, itu akan memampukan kita untuk setia. Karena kasih itu mengikat hidup kita. Kasih itu kemudian memampukan kita untuk melewati masa-masa yang berat tanpa meninggalkan janji setia kita terhadap kehidupan kita. Kesetiaan, itu kita baru bicara kesetiaan pada pasangan kita, pada sesama kita. Kita belum bicara kesetiaan kepada Tuhan. Ketika kita bicara kesetiaan kepada Tuhan, kita bicara bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Bukan hal yang sederhana untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menyalipkan keinginan daging kita, keinginan duniawi kita, dan kita bicara tentang bagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seorang yang bekerja dalam satu perusahaan, dia akan dituntut untuk bicara kesetiaan dalam Tuhan. Mengapa? Karena di sana dia bicara tentang integritas, bicara tentang tanggung jawab moralnya dia. Sehingga setiap orang yang bekerja, dia dipegang. Oh, karena dia orang yang setia, orang melihat dia punya kemampuan, dia punya hal yang bisa dipercaya. Lalu dia akan bertanya, orang itu agamanya apa? Oh, itu orangnya Kristen itu. Nah, dari situ nama Tuhan dipermuliakan. Tapi bagaimana kalau kehidupan kita tidak mencerminkan kesetiaan dalam kehidupan duniawi kita? Yang terjadi, orang akan lihat, wah katanya orang Kristen kayak ngono. Katanya orang Kristen kehidupannya nggak beda jauh sama begundal juga. Bapak Ibu semua, kesetiaan ini hal yang paling utama dalam kekristenan selain kasih. Kenapa? Produk turunan kasih utamanya adalah kesetiaan. Kasih memampukan kita untuk setia kepada Allah. Di saat yang berat, di saat yang senang, semuanya sama. Ada yang orang yang bilang gini, kalau saya diberkati, pasti saya setia. Belum tentu Bapak Ibu. Kebanyakan orang gagal karena dia diberkati luar biasa. Saat dia diberkati, dia bukannya menjadi seorang yang lebih kuat lagi, tapi dia malah menyombongkan kehidupannya. Salomo dalam masa keemasannya, dia meninggalkan Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud itu terbukti dia setia, meskipun kita melihat beberapa kali dia melenceng dari jalan yang Tuhan inginkan. Dia tidak mampu menjaga hawa nafsunya. Tapi sampai detik terakhir kehidupannya, Tuhan melihat bahwa Daud itu setia dalam kehidupannya. Karena apa? Daud itu mengasihi Tuhan. Dia rela untuk dihina karena dia menari, menyembah Tuhan. Dia menari, memuji nama Tuhan ketika tabut Allah diangkat. Dia rela sehingga orang-orang yang melihat, ini raja kenapa dia harus menari?
Bahkan istrinya yang dari seorang anak Saul menghina dia. Bapak Ibu, tapi Daud dicatat dalam firman Tuhan dia setia sampai akhir. Sedangkan Salomo dalam akhir hidupnya, di masa kemasannya, ketidaksetiaan pada Tuhan menyebabkan kerajaan Israel di masa keturunannya pecah menjadi dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dari situ kita bisa belajar. Seorang yang setia, memilih jalan kesetiaan, bahkan dengan segala konsekuensi yang ada. Tuhan itu menghargai dengan luar biasa. Tuhan itu menghargai kehidupan kita. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu tentang kesetiaan. Yang pertama, setialah terhadap hal yang sederhana, hal yang kecil. Tuhan katakan setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Setia dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Kadang kesetiaan itu bicara tentang pekerjaan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari. Kadang kesetiaan itu bicara tentang sesuatu hal yang besar dalam kehidupan kita. Satu kesempatan. Aduh, kalau kamu mau bekerja di tempat yang ini, kamu akan mendapatkan gaji yang lebih besar, uang yang lebih banyak, tapi kamu nggak bisa melayani Tuhan lagi. Mungkin kita akan ada pertarungan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tapi disitulah sebenarnya ujian kesetiaan kita terjadi. Ada harga yang akan dibayar oleh kita. Tapi di situ pula Tuhan akan membayar kesetiaan kita. Untuk melakukan pekerjaan yang kecil pun kita perlu berdoa agar kita tetap di jalan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, setialah terhadap Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan merupakan kesetiaan kita terhadap komitmen-komitmen yang kita buat di hadapan Allah, termasuk dalam pernikahan kita, termasuk dalam segala macam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, kita tetap setia. Seanak pada orang tua, kita tetap setia. Karena apa? Karena ketika kita setia terhadap Tuhan, itu merupakan satu ikatan yang sama terhadap ikatan kita yang terjadi di hadapan Tuhan. Karena itu setia sama Tuhan itu penting. Belajar setia. Ketika kita sudah setia, kita akan komit benar. Ketika kita sudah komit benar, kita kemudian akan menjalankan kesetiaan itu dengan baik. Dan terakhir, bungkuslah kesetiaan itu. Jalankanlah kesetiaan itu dengan kasih. Karena kasih yang memampukan. Kasih yang membuat kita mampu bertahan sampai hari ini. Kasih yang membuat kita mampu mengasihi, tetap setia terhadap pasangan kita sampai berpuluh-puluh tahun. Kasih yang membuat kita tetap bertahan untuk hidup tetap benar, sesuai peraturan, tidak menjadi seorang penipu, pencuri, koruptor, atau segala macam. Karena kita mengasihi, baik itu mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, di akhir firman Tuhan, saya mengingatkan kembali, jalan kesetiaan yang dipilih Ruth merupakan satu jalan yang penuh konsekuensi dan Tuhan bayar kesetiaan itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk setia, Tuhan akan melihat kesetiaan kita dan Dia akan membayar kesetiaan kita. Mungkin dalam bentuk hidup kita dipulihkan, hidup kita ditolong, diberkati, kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita dimenangkan. Disitulah Tuhan membayar kehidupan kita. Karena itu pilihlah jalan kesetiaan sebagai jalan kehidupan kita. Meruntut satu pernyataan orang-orang kekinian, biarlah jalan kesetiaan merupakan jalan ninja kita, atau jalan kesetiaan menjadi jalan hidup yang kita perlu jalani dan kita lalui. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kami mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami memiliki kesetiaan, membangun kesetiaan itu dalam kasih kami, sehingga ketika kami sungguh-sungguh setia kepadamu Yesus, kami beroleh pembaharuan dalam kehidupan kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami dimenangkan.
bersamamu Yesus. Ajar kami agar kami memiliki kesetiaan. Kuatkan kami, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami memiliki kesetiaan di dalam mengarungi jalan kesetiaan kami terhadap-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Biar benih firman-Mu itu selalu ditaburkan ini berbuah dan berbuah tetap dalam hidup kami, dan kami menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah KPA online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.